Pujiku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudi. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Shalom saudaraku, baik kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Saudaraku, senang sekali ya kalau kita menjadi orang yang berbahagia. Mengapa saya katakan demikian? Karena itu yang sedang dicari oleh orang-orang di dalam dunia ini. Kebahagiaan hati. Ada banyak orang mencari kebahagiaan dengan cara-cara duniawi. Misalnya saudaraku ya, dia merasa bahagia kalau uangnya banyak. Dia merasa bahagia kalau punya kendaraan mewah. Dia merasa bahagia kalau ya memiliki rumah yang besar dan lain sebagainya. Nah, itu ukuran dunia, saudaraku. Ukuran manusia di dalam dunia ini. Yang kebanyakan diukur dengan berapa hartanya, berapa banyak kekayaannya di dalam dunia ini. Tapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita berbeda, saudaraku. Perbedaannya di mana? Nah, kebahagiaan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sana, yaitu ya, orang itu tidak mengikuti jalan orang fasik. Jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Orang fasik ini adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Hatinya jauh daripada Allah. Hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang ditimbulkan dalam hatinya itu ada kejahatan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, oleh sebab itu kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya harus menjauhi itu, tidak mengikuti jalan orang fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kedua apa? Yang kedua, tidak kompromi di jalan orang berdosa. Ya. Orang berdosa hidup di dalam dosanya. Ya. Nah, kita harus berani menolak. Kita bisa melawan arus dengan apa yang menjadi keputusan-keputusan orang berdosa tersebut. Kita tidak ada kompromi di sana. Kita tidak mau terlibat di dalam kehidupannya. Kalau dia mengajak ke utara, kita harus berani melawan untuk kita berjalan ke selatan. Artinya bertolak belakang. Nah, ketika kita sedang menolak itu semuanya,
ada rasa kebahagiaan di dalam diri kita. Karena apa? Kita tidak terjerumus di dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan mengatakan tadi tidak hidup dalam rancangan komunitas para pencemooh. Nah, para pencemooh ini merencanakan segala sesuatu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang semakin jauh daripada Tuhan. Mereka merencanakan, mengajak untuk kita bersekongkol, untuk menjadi komunitas mereka. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jalannya. Nah, kebahagiaan bagi kita adalah ketika kita tidak hidup di dalamnya. Kita tidak berada di dalam komunitasnya. Kita keluar daripada komunitas para pencemooh tadi. Mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengatakan sesuatu yang tidak baik, sukanya adalah hal-hal yang jahat, kesukaannya adalah hal-hal yang membuat dirinya dipuaskan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, kebahagiaan orang benar di dalam Alkitab mengatakan, yaitu ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia menyukai firman Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, menyukai titah-titah Tuhan. Dia sangat senang sekali melakukan perintah Tuhan. Dia sangat bergembira, dia sangat berbahagia ketika dia melakukan perintah atau titah atau Taurat Tuhan. Yang berikutnya, bukan hanya senang, tetapi mereka melakukan, merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan untuk dimengerti, dipahami, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, saudaraku. Jadi orang benar di sana memiliki kebahagiaan ketika dia suka dengan Taurat Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan Taurat Tuhan itu dalam kehidupannya siang dan malam. Nah, saudara, apa yang akan didapatkan ketika kita melakukan menyukai Taurat Tuhan, titah-titah Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan tersebut? Alkitab mengatakan, ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal yang pertama berkata seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah berkat yang akan kita terima ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, kita tidak akan dikecewakan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karena kita melakukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan Taurat-Taurat Tuhan, dan itu sebagai pedoman, dan itu sebagai patokan di dalam kehidupan kita, dan itu sebagai fondasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka Tuhan akan membuat keberhasilan demi keberhasilan. Kita diajarkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Di sana kita diajarkan untuk kita tahu siapa Allah kita yang sebenarnya. Nah, saudara, kita semuanya hari ini kita masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dengan apa? Berpedoman kepada Taurat-Taurat Tuhan, titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan mengandalkan hidup kita kepada Allah.
dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, setiap hari sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, hasil yang akan kita dapatkan itu adalah hasil daripada apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Bukan karena seperti orang fasik tadi, ya, keberhasilan semu hanya sementara saja, hanya sekejap saja. Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya apa yang kita hasilkan itu semuanya mendapat berkat daripada Tuhan. Mari kita belajar mengikuti kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati kami semuanya, berkati kebenaran firman-Mu, dan tolong kami untuk kami boleh dapat melakukannya sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan tetap jaga kesehatan. Haleluya. Shalom.